Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Safuri Musa, adalah dosen pada program studi pendidikan masyarakat Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Pada kali ini saya sebagai dosen ingin menyampaikan mengenai program KKN. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap mahasiswa program S1 ada satu program yang harus ditempuh, yaitu program kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata ini merupakan salah satu program akademik yang harus ditempuh oleh para mahasiswa untuk mengamalkan ilmu, teori, pengetahuan, keterampilan, sikap yang telah dimiliki selama menempuh 5 atau 6 semester, sehingga merupakan akumulasi kegiatan keilmuan saudara-saudara. Dan ini juga merupakan suatu karya nyata dalam rangka program studi Dharma Perguruan Tinggi, di mana ada 3 pilar yang harus dilakukan, yaitu pilar pendidikan, pilar penelitian, dan pilar pengabdian masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai di seluruh tanah air, saya sebagai dosen pendidikan masyarakat yang bergelut di dalam bidang pemberdayaan masyarakat merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal topik tentang KKN ini. Kali ini kita akan berbicara topik pertama. Topik pertama di dalam program KKN yaitu bagaimana Anda melakukan analisis situasi lingkungan. Jadi topik ini kita akan membicarakan ketika Anda memulai memasuki lapangan, memulai masuk desa, memulai suatu lokasi, apa yang Anda lakukan sebagai mahasiswa. Tentu saja yang belum punya pengalaman merasa kebingungan, merasa ragu untuk apa yang dilakukan pertama kali. Nah, di sini saya akan menyampaikan 10 tips, 10 langkah yang harus Anda lakukan di dalam melakukan analisis lingkungan. Kegiatan analisis lingkungan bertujuan adalah mengenali, memahami tentang di mana saudara nanti akan bertugas melakukan kuliah kerja nyata. Yang pertama adalah yang harus Anda lakukan mengenai letak geografis. Letak geografis sekarang mudah sekali, saudara-saudara tinggal buka Google, tinggal buka map sehingga Anda tahu jalan, arah, batas-batas kota, batas-batas desa, kemudian luas wilayah, kemudian topografinya, iklimnya, itu penting saudara-saudara. Karena bisa jadi Anda ditempatkan di tempat lokasi KKN yang belum pernah Anda datang ke tempat itu, yang berbeda dengan tempat tinggal Anda, yang berbeda dengan tempat-tempat yang pernah Anda singgahi, sehingga Anda harus mengenal letak geografisnya, positioningnya. Yang kedua adalah apa yang Anda lakukan? Mengenal kependudukan, bagaimana profil kependudukannya, demografinya, kepadatannya. Dan ini harus Anda pahami, bukan hanya mengenal jumlahnya saja, tapi juga mengenal karakteristik kependudukan yang ada di daerah itu, di desa itu. Nah, ini sangat penting bagi saudara-saudara mengenal mengenai ras, suku, kemudian laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Karena Anda kita tahu Indonesia memiliki keragaman penduduk, dan ini harus Anda kenali. Orang Padang mengatakan, atau orang Padang menyatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana Anda tinggal, di situ Anda juga mengenal kependudukannya. Langkah ketiga adalah apa? Langkah ketiga adalah mengenal mata pencahariannya. Mata pencarian penduduk yang harus kenal, apakah petani, pedagang, karyawan, dan gitu, atau peladang, dan seterusnya, atau nelayan. Karena dengan mata pencarian Anda pahami, ketahui, maka kamu mempengaruhi perilaku orang-orangnya. Perilaku sikap para petani akan berbeda dengan nelayan, dengan pedagang, dengan pegawai, kan gitu. Dan ini juga harus Anda pahami dalam mengenal situasi lingkungan. Yang keempat adalah Anda memahami apa? Memahami agama dan kepercayaan. Tentu saja Indonesia dengan keragaman agama dan keyakinan, Anda juga harus paham hal-hal
apa yang harus diyakini, yang diketahui, apa yang harus dilakukan nanti dia lakukan gitu ya, tentang situasi di tempat itu. Kemudian berikutnya adalah mengenal sosial budaya dan tradisinya. Ketika Anda memasuki suatu daerah, suatu desa juga harus mengenali budayanya. Kemudian tradisinya apa yang ada di situ. Jangan sampai Anda di suatu tempat Anda bertentangan dengan tradisi yang Anda bawa sendiri yang bertentangan. Itu mungkin hal yang kurang etis ya. Berikutnya mengenai kearifan lokal ya, ada kearifan budaya, kearifan lokal juga yang harus dipahami sehingga Anda nanti merasa kohesif ya, merasa diterima oleh masyarakat. Kalau Anda tidak bisa meyakinkan, Anda bisa mengetahui tentang kearifan lokal, dikhawatirkan ada terjadi friksi ya. Friksi antara budaya dari saudara-saudara mahasiswa dengan di daerah tempat Anda KKN. Berikutnya apalagi adalah mengenai IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah inilah kata kuncinya saudara-saudara, sudah menuju kepada substansi KKN Anda di suatu tempat. Jadi Anda harus mengenal IPM itu apa, pendidikannya, ekonominya, kesehatannya, masyarakat bagaimana. Karena kualitas sumber daya manusia itu ditentukan oleh IPM-nya ya. Jadi Anda pahami itu. Kemudian berikutnya yang ke-8 adalah mengenal sarana prasarana umum ya. Anda sebagai mahasiswa baru, Anda sebagai mahasiswa yang baru datang, maksud saya di tempat lokasi harus kenal prasarana umum yang ada di desa itu, di lingkungan itu. Misalnya sarana prasarana kesehatan, sarana pendidikan, ekonomi, dan karena pasti Anda ketika mungkin ada yang bisa ada yang sakit, juga Anda bisa mencari rujukan ke puskesmas mana atau ke tempat-tempat kesehatan mana. Anda misalnya berbelanja, perlu Anda belanja di mana. Ini kan adalah fasilitas yang ada di desa dan seterusnya. Dan kemudian adalah yang ke-9, Anda harus mengenal apa? Mengenal tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, atau disebut dengan key person. Nah ini penting saudara-saudara. Ketika Anda masuki masyarakat, Anda jangan sampai langsung datang ke masyarakat. Sebaiknya Anda sowan dulu, bertemu dulu, diskusi dulu, silaturahim dulu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan yang ada di desa itu, di tempat itu. Dan ini menjadi kunci masuk kepada saudara-saudara apabila Anda masuk desa, termasuk tokoh-tokoh pemerintahan, kepala desa, Pak Camat, Pak RW, Pak RT, itu harus Anda kenali. Karena dengan melalui mereka, Anda dapat memberikan kemudahan ketika Anda mengunjungi masyarakat. Karena mereka adalah corong masyarakat, ya. Dan yang terakhir adalah dalam analisis situasi lingkungan adalah Anda harus memahami isu-isu aktual. Kebijakan apa yang menjadi perhatian, menjadi concern di daerah itu. Misalnya tentang stunting ya. Stunting itu tentang kekerdilan, tentang gizi buruk, kwashiorkor ya. Kemudian tentang trafficking, kemudian tentang kekerasan anak ya. Dan atau kredibilitas ya, dan seterusnya. Atau juga tentang misalnya pertanian gagal panen ya, harga sembako yang naik gitu, dan berbagai macam isu-isu yang berkembang di lingkungan masyarakat. Itulah tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, saudara-saudara. Mudah-mudahan menjadi bekal saudara-saudara ketika menghadapi KKN. Terima kasih. Jangan lupa memberikan komentar, like, and subscribe ya, untuk dapat mengembangkan video YouTube ini dengan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan saudara-saudara. Terima kasih. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.